Otoritas tertinggi jelas gereja. Gereja. Gereja, itulah Petrus lah. Disitulah batu karang. Yesus sendiri mendirikan Saya gereja. tanya. Yesus sendiri mendirikan gereja itu di Matius. Sabar. Langsung mengatakan kepada Sabar. Petrus. Di sini. Alkitab itu apa? Kamu tahu nggak dulu Alkitab? Apa itu Alkitab? Tahu nggak kamu? Kamu jelaskan aja. Oke, supaya kamu paham, ya, Alkitab itu adalah kumpulan kitab-kitab yang terdiri dari kesaksian tentang siapa Tuhan dan bagaimana Tuhan. Kesaksian tentang Tuhan yang menjelaskan tentang Tuhan itu adalah tulisan-tulisan Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dan Rasul Paulus. Jadi berbicara soal Tuhan itu harus salah. Teman kamu barusan salah. Kita mau bilang cuma tulisan kertasnya Rasul. Ya saya potong. Musa sudah menulis dulu Septuaginta. Kamu bilang kesaksian. Makanya bikin statement tuh yang jelas, yang clear. Jangan langsung kamu iris-iris. Oke, Tias, maksud kamu menentang bahwa Alkitab adalah kesaksian atau firman Tuhan yang disampaikan oleh para nabi dan raja. Sekarang kamu bantah. Saya nggak menentang. Baik, saya bantah. Saya bantah. Saya nggak menentang, tapi kamu salah, kurang tepatnya. Karena Alkitab ini dari perjanjian lama dengan perjanjian baru. Jadi jangan kamu bilang itu kesaksian para rasul. Jelas kurang tepat. Sorry, gue perbaiki. Kurang tepat penjelasan lu. Lu mau menjelaskan Alkitab sama gue, tapi lu aja nggak jelas. Mantap. Sekarang saya mau lihat kamu hafal dulu Kejadian sampai Wahyu. Kau tahu kau ini urusan. Gak usah sok hafal Islam. Kembali ke substansi. Kalian nggak ada. Makanya, berapa guru kalian yang nggak bisa ngejelasin ayat itu? Saya jelaskan. Belum lagi ayat yang lain. Yang lain yang menyatakan Yesus bukanlah Bapa. Ada lagi banyak. Tunggu. Sekarang satu ayat kalian nggak bisa jelasin kok. Sekarang begini, Tias. Yang kedua yang saya mau tanya dulu, ya. Tadi kamu bilang Bapak otoritas tertinggi adalah Bapak gereja. Langsung ke substansi aja Bang Billy. Ini nggak penting banget. Jelaskan 1 Korintus 8 ayat 6. Suka kamu aja nggak berkutik. Belum lagi saya tunjukin. Ya udah, diem dulu. Diem dulu dong Billy. Nggak usah lagi. Jangan ngomong. Tunggu, Pak, saya dulu berdua dong. Pak Domba, saya berdua aja sama saya mau tanya, kamu bilang otoritas tertinggi itu pada bapak-bapak gereja. Artinya kamu mengesampingkan otoritas tertinggi adalah gereja. Itu jawaban saya. Bukan Alkitab. Bukan Alkitab. Bukan Alkitab. Saya tegas tertinggi. Gereja otoritas tertinggi. Ya itu luar biasa. Menurut Yesus iblis sih. Jadi bukan firman Tuhan yang otoritas gitu. Lalu kenapa kamu bilang ini kanon? Gini. Kenapa kamu bilang ini kanon? Kanon itu artinya apa? Astagfirullah. Kanon itu artinya apa? Gini. Kanon itu artinya apa coba? Tongkat pengukur. Tongkat pengukur. Dan dia dipakai sebagai tongkat pengukur untuk mengukur apa? Mengukur kesaksian ini benar nggak, valid nggak, sesuai nggak dengan saksi sejarah. Parameter sesuai atau tidak? Parameter kan? Artinya kalau ajaran you nggak sesuai, gimana? Ajaran gue. Artinya gereja itu dia harus tunduk pada aturan ini. Alkitab menjadi parameter uji setiap gereja. Baik. Itu kamu paham itu. Baik, saya akan tunduk pada ayat ini. Ini ayat Rasul. Jelaskanlah 1 Korintus 8 ayat 6. 1 Korintus 6 ayat 14. Matius 20 saya jawab. ayat 14. Saya jawab. Itu gampang bagi saya. Otoritas. Gampang. Ya, gampang kan saya untuk jelaskan itu. Dari tadi kalian nggak ngejawab. Ya, tadi kan Dari kalian nggak ngejawab. Tadi persoalan. Tadi kan saya mau jelaskan. Boleh nggak? Pak Domba. Monggo. Ya, tadi kan saya udah jelaskan bahwa di situ itu adalah perbandingan, bukan ada dua entitas. Makanya tadi saya bilang, coba Pak Domba baca dulu Wahyu 4 ayat 11. Tunggu Tias. Nanti kamu asli bicara. Kenapa dibandingin? Sebentar. Nanti habis ini kamu bicara, Tias. Coba. 4 ayat 11. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Oke, di situ dibilang ya Tuhan dan Allah kami. Engkau atau kalian. Apa maksudnya itu? Itu di situ ada satu atau dua, Tias.
ya Tuhan dan Allah kami. Di situ ada Tuhan yaitu Yesus kan. Kalau kamu kan bedakan Tuhan itu Yesus, Allah itu Bapa. Nah sekarang situ dibilang ya Tuhan dan Allah kami. Engkau itu ada siapa? Ada berapa oknum di sana? Coba. Bang Suka, itu benar itu yang dia katakan itu benar. Saya setuju bahwa ada pembedaan antara Allah dengan Tuhan. Saya setuju itu. Tetapi kalau mengatasnamakan gereja, saya kurang setuju. Jadi sekarang kita bicara apa ini? Kita bicara kita mau maju ini gereja atau pemahaman masing-masing. Iya, maksud saya begini. Ketika kata Tuhan itu disebutkan tanpa disematkan namanya yaitu Yesus Kristus. Suka Roma berapa? Bang Tosuka harus mengerti kenapa ada dikatakan inilah anakku yang kukasihi. Kan ajaran ahli-ahli Taurat bukan ajaran daripada Taurat yang sebenarnya. Dan ini terjadi di hari ini. Mereka mengesampingkan Alkitab, ajaran otoritas tertinggi ada di atas bapak-bapak gereja. Bukan main. Aku orang yang berdosa ini. Gini. Dulu ya. Selesai kita. Kalau kamu bedakan Allah yaitu Bapa dan Tuhan Yesus Kristus, ada dua oknum di sana. Maka ini. Halo, sebentar Pak. Ya. Ini terjadi ini pemahaman adalah masalah penginjilan. Bagaimana mungkin yang diinjil itu seorang orang Muslim, dia akan bicara seperti itu supaya gampang injil itu masuk. Kalau kita bicara sesuatu yang sudah dipastikan itu adalah memang Allah Bapa itu adalah Allah, Yesus Kristus adalah Tuhan, dan pengenalan Roh Kudus itu jelas. Tetapi dalam penginjilan banyak cara yang dipakai. Maka waktu dikatakan itu perbedaan antara Petrus dan Paulus itu sangat signifikan. Itu hal itu pasti terjadi. Tetapi saya paham metode pendekatan itu. Jadi gini, Tias. Saya uji kamu harus bisa jawab ya. Di situ dikatakan hanya ada satu Allah saja. Saya tanyakan kenapa Yohanes 1 itu menulis firman itu Allah. Dan ayo dong jangan dipotong dong, ini kasihan loh, ini Bapak gereja. Sekarang saya nanya kamu, kalau jangan seperti ini Bapak potong-potong. Ini saya sedih loh Pak. Karena saya berani martir memberitakan Injil. Kamu bilang Yesus itu bukan Allah kan? Betul nggak? Kamu bilang Yesus bukan Allah? Yesus bukan Bapa. Yesus bukan Allah. Saya dengan statement saya, Yesus hanya ada satu Allah. Gini, hanya ada satu Allah. Berarti Yesus itu Allah bukan? Ya itu Bapa dan satu Tuhan, yaitu Yesus. Ini Bapaknya yang bisa menjelaskan kalimatnya. Kamu dengar dulu ayat bunyinya. Hanya ada satu Allah saja. Berarti yaitu Bapa. Tertutup kemungkinan bagi Allah lain bukan? Hanya ada satu Allah itu Bapa. Artinya ada ini kamu dengar dulu. Adakah kemungkinan terbuka bagi Allah lain selain Bapa? Udah jelas ayatnya. Orang udah jelas. Hanya iya, makanya saya nanya kamu. Ini saya jawab. Gak mungkin. Yohanes 1 ayat 1 itu bertentangan dengan 1 Korintus 8 ayat 6. Makanya Tosuka. Makanya di Yohanes 1 Korintus 8 ayat 6, 1 Korintus 8 ayat 6 itu dia menutup kemungkinan. Dia menutup kemungkinan bagi Allah lain. Hanya ada satu Allah saja yaitu Bapa. Kalau kamu bilang Yesus itu bukan Bapa, artinya Yesus itu bukan Allah juga. Karena sudah menutup kemungkinan ayat itu. Sudah kuncian teologi. Kamu paham nggak kuncian teologi? Boleh saya. Itu nggak bisa lagi. Makanya orang yang para rasul itu mati karena nama Yesus aja. Dia nggak mati demi nama-nama lain. Baik. Boleh sekarang saya bicara? Paham nggak kamu? Saya bicara? Jadi begini. Silakan. Saya nanggepin. Tunggu. Jadi Bang Tosuka dia mengatakan Yesus bukan Allah, tetapi dikatakan Yesus adalah Immanuel. Berarti dia tidak tahu arti Immanuel ketika dia mengatakan Yesus bukan Allah. Haleluya. Melintir kalimat saya. Kalian dengar ya, statement saya masih sama. Baik, statement saya masih sama. Yesus bukan Bapa.
tapi Yesus satu dengan Bapa. Itu statement saya, jangan Iya, kamu itu pelintir. benar. Lalu saya mengambil 1 Korintus 8 ayat 6. Pasang kuping kamu suka? Pasang Kamu kuping jangan buang Dengar. Ayat itu bilang hanya ada satu Allah saja di situ. Ya itu Artinya dia sudah menutup kemungkinan. betul. Dengar, Iyalah, Pak. kamu yang nggak paham. Ya Artinya Yesus itu bukan Bapak. Artinya Yesus bukan Allah. Allah. Satu Hanya ada satu Allah. Bapa Saja. Iya. Astagfirullah. Ini Artinya kamu Yesus dengar. itu Allah bukan? Kalau kamu bilang Yesus itu bukan Yesus Bapa, Yesus Allah dijelaskan bukan. di bawahnya. Yesus dijelaskan di bawahnya di ayat yang sama. Iya, Kamu nolak. betul. Satu Tuhan Artinya saja, Yesus- yaitu Yesus. Oke, saya Betul. percaya. Nah, kamu bilang, Bertakiat. tapi kalau, baik, saya ngejelasin. Tapi kalau ayat ini kamu rubah dengan pemahaman kamu, hanya ada satu Bapa saja adalah Yesus, baru kamu sangkal. Makanya saya bawa kamu ke Yunani. Kamu bawa guru kamu ke sini. Loh, Saya ajar dia Yunani. Iya. Mohon dengan Kamu nggak sangat paham. Totsu. Iya, Oke ya. Saya nggak paham. Sudah. Baik, saya nggak paham. Romo kamu bawa ke sini biar saya bantu ajar. juga, bantu Kamu juga jangan sahabat. bawa Romo. Kita nggak pantas. Kamu aja Nggak pantas bisa kita bicara menjelaskan dengan ayat dia. ini. Kita bebal anak kita ini. pasti- kita Oke, oke, bebal oke, anak oke. ini. Kita Nggak kasih guna. paham aja Tia. Lo panggil aja Romo kamu ke sini. Ya, Oh, Romo. sekalian kita ke Oh, Romo. Romo. Ya. Kok Romo? Iya, Romo, ini kamu jelasin sekalian dulu. aja. Ini Kita aja dulu, Bang Billy. Bang Billy, otoritas tertinggi kenapa Rasul Alkitab. Paulus? Otoritas, baik, tunggu. ini saya balik ke Otoritas Alkitab. tertinggi Alkitab. Hah? Ya. Itu dari mana? Otoritas tertinggi Alkitab. Ini lagi ngaco. Ini kamu jelasin lah. Kalau memang Enggak, ini- sesuai Alkitab, iya, kamu iya. bilang sama Iya, saya, kenapa firman Tuhan Rasul itu mengajarkan otoritas tertinggi. satu Allah yaitu Bapa. Firman dan Tuhan satu Tuhan itu Yesus. Firman Tuhan dengan Kenapa ada Gini, kalimat kayak Firman gini? Tuhan itu otoritas tertinggi bukan? Apa? Firman Tuhan itu otoritas tertinggi bukan? Sebentar. Kalian Yang udah memang kejauhan. gini, Kalian udah kejauhan. Saya harap bisa. Ya, silakan Bang Story, silakan Bang Story. Sementara Bang Story mereka menerangkan, Tias minum dulu. Bang Kusuka ini mengakui Tritunggal nggak? Dia oneness, dia udah ngaku sendiri kok. Dia biangnya Saya barusan. bahkan lebih tinggi dari Tritunggal dan Oneness. Bukan Oh, saya, tinggi Bang dari Kusuka. Tritunggal. Saya mau tanya, Wow. Bang Kusuka ini Oke, Tritunggal. Tritunggal itu beda dengan Trinitas. Oke, saya jelaskan ya. Tritunggal itu dijelaskan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sebentar. Saya jawab dulu. Kamu mengakui Tritunggal nggak? Saya itu nggak pakai fundamental teologi kayak begitu. Cuman tanya saya sekali itu lagi, bukan Kusuka, karena kamu Tritunggal tidak? saya bukan Tritunggal. Ya sudah. Bang Billy Tritunggal tidak? Trinitas tidak? Enggak, ya saya juga kalau mau dibilang kan ikut Alkitab. Bapak anak Para rasul itu bukan Tritunggal. Nggak ada orang yang Tritunggal. Bapak anak dan Roh Kudus Ini, saya percaya bukan tidak. Itu karya pernyataan Allah. Ini. Karya pernyataan Allah saya akui. Bukan saya tahu Ini. Bapak anak dan Roh Kudus. Bukan. Sekarang saya tanya dulu. Gereja Bang Billy mengakui Tritunggal tidak? Saya Ya, gimana? percaya Bapak anak dan Roh Kudus. Itu aja. Oke. Nah, masa itu harus Tritunggal? Loh, Gini sekarang ya, saya tanya gerejanya loh. Kamu sekarang bekerja di mana? Itu menganut asas Tritunggal tidak? Iya, jadi Tritunggalnya GCA, Tritunggalnya Aditias ini berbeda, Pak. Jadi jangan Bapak